Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aydan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatun iman rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu besar. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menitipkan pesan kepada kita. Begitu banyak di antara kita yang menyia-nyiakan nikmat itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena karenanya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang insyaallah di antara kita banyak yang menghafalkannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk diberikan petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Petunjuk adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh anak Adam, dibutuhkan oleh manusia sejalan dia butuhnya terhadap oksigen untuk dirinya sendiri untuk hidup. Maka jangan pernah ada di mindset kita, di pikiran kita, kita tidak membutuhkan hidayah. Yang mungkin di benak kita sudah istiqomah beribadah sholat jamaah 5 waktu misalnya, istiqomah dengan puasa sunnah kita, kemudian kita lantas terbebas dari tidak dibutuhkan hidayah. Tidak seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal ini kepada kita. Doa ini menunjukkan bahwa hati manusia dikatakan qalbun itu karena dia mudah terbalik, berbolak-balik. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkanlah hatiku ini untuk tetap berada di atas agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala mempergunakan hamba tersebut. Para sahabat bertanya, qila wa masta'malahu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempergunakannya? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
yuwaffiqu li amali sholih qoblal maut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan hamba itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba itu terus beramal sebelum dia menjumpai kematiannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala baru saja mengeluarkan kita dari bulan Ramadan. Maka apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala bina kita di atas Ramadan, maka berusahalah untuk istiqomah di dalamnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla." Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang dawam, yang kontinu, yang terus-menerus, yang istiqomah walaupun sedikit. Kita sekarang sudah keluar di bulan Ramadan, maka jangan tinggalkan puasa sunnah kita, jangan tinggalkan sholat qiyamul lail yang di bulan Ramadan kita bisa istiqomah 30 hari. Begitu keluar Ramadan, maka kita hilang juga qiyamul lail kita. Bacaan Al-Quran kita yang di bulan Ramadan kita full, sampai kita memberikan target kepada kita untuk khatam sekali, mungkin khatam 2 kali, bahkan ada yang khatam sampai 5-4 kali. Maka ketika keluar Ramadan, janganlah kita meninggalkan amalan-amalan itu. Sebagaimana Nabi berpesan kepada kita, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dawam, yang terus-menerus, yang kontinu, yang istiqomah walaupun sedikit. Maka upayakan. Kita sholat malam qiyamul kan bisa dilakukan sebelum tidur, maka setelah sholat isya lakukanlah 2 rakaat 1 witir. Kalau kita memang berat untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir. Baca Al-Quran jangan pernah tinggalkan walaupun 2 halaman ataupun hatta 1 halaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pun demikian dengan puasa sunnah, upayakan dalam 1 bulan minimal 3 hari kita berpuasa sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saat ini kita berada di bulan Syawal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita. Man shoma Ramadana tsumma atsba'u sittan min Syawal kana kasiyamud dahr. Manfaatkan kesempatan ini. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan kenapa bisa demikian? Karena setiap amalan anak Adam, setiap amalan umat Muhammad SAW itu dikalikan 10. 1 bulan dikalikan 10, ketemunya 10 bulan. 6 hari dikalikan 10, 60 hari, 2 bulan, pas 1 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka paksakan diri kita, jangan kita tenggelam di dalam euforia Idul Fitri. Ya boleh kita mungkin berikan waktu untuk euforia Idul Fitri kita seminggu. Setelah itu kita kuatkan lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setelah masuk bulan Syawal, setan sudah tidak dibelenggu lagi dan kita akan terasa berat untuk melakukan ibadah itu. Kalau kita tidak memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk membaca Al-Qur'an di malam hari 100 ayat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'atin ayat minal lail kutibalahu kunutul lailah." Barang siapa yang baca Al-Qur'an di malam hari, khusus di malam hari 100 ayat, maka dicatat baginya sholat sunnah semalam suntuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita merasa berat dengan 100 ayatnya surat Al-Baqarah, pilih aja juz amma. Kita bisa dapatkan amma yatasa'alun, an-naba, an-nazi'at, abasa, sudah 100 lebih. Udah paling 5 menit, 10 menit selesai dan kita bisa pergi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di bulan Syawal ini
mulailah kita perlahan-lahan mengaktifkan amal ibadah kita lagi yang sudah kita bina, kita pupuk di bulan Ramadan. Maka ada ulama yang mengatakan, kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Janganlah kalian menjadi hamba-hamba Ramadan. Jadilah kalian hamba-hamba Rabbani yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus hingga ajal menjemput. Dan janganlah kalian menjadi hamba-hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah waktu, Isya adalah waktu di mana setelah Isya berlalu pasti waktu itu akan berlalu. Subuh adalah waktu, subuh berlalu, subuh bisa berlalu, dan Ramadan juga waktu dan dia akan berlalu. Ketika berlalu, apakah kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita? Itu adalah sebuah ironi yang harus kita perbaiki pada diri kita. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum saya akhiri khutbah Jumat dengan doa, kita akan mengambil sebuah pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam tafsir Abu Hatim, di situ beliau menukil perkataan seorang tabi'in namanya Wahib Ibnul Warad. Beliau ketika membaca ayat ini, beliau menangis sejadi-jadinya. Kemudian beliau mengatakan, ya Khalilar Rahman, tabni baitar Rahman, bi amri minar Rahman, summa yakhaf. Wahai Ibrahim Khalilur Rahman, engkau membangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Engkau takut amalanmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu kan perintahnya Allah taala. Allah yang nyuruh sendiri. Di dalam riwayat yang lain dikatakan setiap bata itu ditaruh untuk membangun Ka'bah. Beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah satu bata Rabbana taqabbal minna. Itu berapa bata? Nabi Ibrahim aja khawatir akan amalnya enggak diterima. Apakah kita merasa aman amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tanda, kata para ulama, tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk mengiringi kita berbuat amal soleh berikutnya. Tanda Allah Subhanahu wa taala menghukum kita ketika kita bermaksiat, maka Allah taala akan membiarkan kita untuk bermaksiat terus di atas itu. Dan tanda Allah ridho kepada kita dan Allah menerima amal soleh kita adalah ketika kita sudah beramal soleh dengan amal soleh A, Allah Ta'ala akan bina kita di atas amal soleh itu. Mungkin setelah Ramadan kita membaca Al-Quran bisa 1 juz, di luar Ramadan kita tetap membaca Al-Quran walaupun sedikit. Itu adalah bentuk dari amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.